kali lebih tinggi gitu ya, Hmm. separuhnya lah pokoknya antara frekuensi yang tinggi dengan frekuensi yang rendah. Itu adalah perbedaan oktav. Itu yang disebut oktav. Kenapa? Itu perbedaan suara antara laki-laki dan perempuan sebetulnya itu. Ya, jadi kalau Mas Abu dengan adiknya yang perempuan atau temannya yang perempuan nyanyi Garuda Pancasila, yang cewek Garuda Pancasila, perbedaannya satu oktav itu. Nah ya, itu dan sehingga perbedaan satu oktav ini sering pada awal-awal lagu itu menjadi perbedaan satu oktav. Contohnya apa ya? Somewhere, ya, itu kan satu oktav itu. Jadi kita akrab dengan perbedaan itu. Somewhere over the rainbow, ya. Dan banyak yang seperti ini. Nah, kemudian kalau yang satu oktav itu terus kemudian kita pilah-pilah lagi, nah itu yang namanya tangga nada itu ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, gitu ya. Nah, ini tapi kalau do, re, mi, fa, sol, la, si, do, kita akan kenal tangga nada, ada tangga nada mayor, ada tangga nada minor, kan gitu ya. Gitu. Nah, ini sebetulnya satu oktav. Oktav itu tadi apa? Oktav itu perbedaan frekuensi atau tinggi suara antara laki-laki dan perempuan, ya, manusia gitu ya. Itu. Nah, kalau kita bila bicara mengenai nada ini, ya tentu akhirnya kita melihat bahwa nada ini antara laki-laki dan perempuan pada umumnya beda, tapi satu oktav ini otak kita mengenal nada ini, otak kita itu dengan nada itu frekuensi-frekuensi yang muncul itu bisa mengaktifkan banyak di tempat yang berbeda gitu ya. Dan itu yang membuat kita itu akhirnya juga menikmati nada itu. Menikmati nada. Ya, nada. Nah, kalau nada yang berbarengan gitu ya, berbarengan terus kemudian dengan ketukan irama tertentu, itu membuat kita bisa mensinkronis itu. Mensinkronis. Anak kecil itu, meskipun dia itu belum kenal, dia belum merasa dirinya ada. Kalau dengar ketukan, dia bisa nari juga itu. Mensinkronis apa yang dia dengar dengan gerakannya, gitu ya. Itu yang namanya outputnya, itu memainkan banyak nada. Secara bersamaan, itu bisa membuka fitur musik yang lain dari otak kita. Apa itu? Yang namanya harmoni, gitu ya. Ya, jadi tadi kita berbicara tentang ketukan, irama, terus kemudian ke nada, dan nada yang berbeda-beda itu, berbeda-beda, terus kemudian dimainkan secara bersamaan atau berbunyi secara bersamaan, merangsang berbagai macam korteks atau tempat di otak itu, bisa 3, bisa 4, bisa 5 ya, itu adalah nada secara bersamaan, itu membuka fitur musik yang lain pada otak kita, harmoni. Dan ini yang hanya pada manusia yang seperti ini gitu ya. Hanya pada manusia gitu ya. Ada harmoni. Nah, itu akhirnya yang namanya musik itu ya tadi ada yang namanya harmoni, ada yang namanya pitch ya, ada yang namanya melodi, irama tadi itu ya. Dan kemudian bergandeng dengan emosi, menjadilah yang namanya musik gitu. Ada lagi selain itu warna suara, timbre gitu ya. Ya, do-nya yang di misalkan C-nya yang misalkan saksofon C itu warna suaranya berbeda dengan kalau kemudian kita dengan genta yang diputar ngeng sama rot itu warna suaranya berbeda. Nah, warna suara ini yang kita kenal dengan timbre gitu ya. Nah, itu yang membuat akhirnya kita itu mengenali semua itu sebagai sebuah sebuah gabungan yang kita sebut musik. Nah, oke, itu pertama deh. Nanti ini agak dalam sih memang gitu ya, agak panjang gitu. Jadi kalau ada pertanyaan silakan Mas Abu. Sampai di sini dulu.
Sampai sini dulu ya. Menarik sekali. Terima kasih Dok. Tadi mengingatkan kita, remind bahwa irama jantung musik itu pengingat diri bahwa dari mulai ketukan ke irama, ke nada dan ke harmoni gitu. Nah, Iya, berkaitan sama topik kita malam hari ini tentang otak gitu ya. Ada yang berbicara tentang musik memicu perkembangan otak, musik membantu otak berpikir lebih kreatif gitu misalkan. Gimana menurut pandangan Dok Des terhadap statement-statement ini gitu? Silakan. itu pandangan yang ngarang aja sih itu. Oke, gimana Dok? Gimana? Ini ya, ini ada misalnya, mungkin Mas Abu juga pernah dengar bahwa anak kecil yang waktu di kandungan ibunya mendengarkan musiknya Mozart dia akan lebih cerdas. Itu omong Ah, kosong itu omong kosong yang pertama. Ini ada penelitian memang ya meneliti beberapa orang mahasiswa gitu. Beberapa orang mahasiswa eh, kalau mereka itu meneliti, jadi dosennya itu meneliti kemampuan spasial dalam melipat kertas, gitu ya, hmm, melipat kertas. Jadi orang-orang yang pada saat melipat kertas itu 17 orang ya, 8 orang diantaranya itu diperdengarkan musik Mozart, kemampuan melipat kertasnya itu lebih baik. Gitu. Ya, jadi itu diperdengarkan musiknya Mozart itu kemampuan melipat kertasnya itu lebih baik. Gitu. Ya, enggak tahu ya manusia ini aneh-aneh ya itu. Sampai akhirnya secara ekstrem mengatakan bayi itu kalau mendengarkan musik Mozart itu ibunya mendengarkan bayinya lebih cerdas. Wow, dan yang namanya kalau sudah soal kegenitan terhadap anak-anak itu orang tua itu waduh lah, udahlah. Kepingin anaknya cerdas itu genit bareng lah. Oh, genit orang tua itu kalau soal kemampuan anaknya dilesin mental aritmetika supaya ngitung 50 tambah 30 tambah 90, emang anaknya pengen jadi kalkulator bagaimana gitu ya. Ya. hmm, 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 hmm. Nah, ini ya, sepinter-pinternya, iya ya, mental aritmetika itu anaknya itu membayangkan sempoa. Jadi membayangkan sempoa. Nah, untuk apa gitu ya? Oh, 300 ditambah 312, 317 sama dengan berapa itu? Sepinter atau semahir-mahirnya anak kecil itu menghitung-hitungan masih kalah sama yang namanya kalkulatornya batul tahu itu. Eh, Jadi nggak ada manfaatnya. Ya sama dengan yang namanya musik, bahwa yang namanya musik itu akan meningkatkan kinerja otak itu. Kalau memang musiknya itu cocok dengan selera bahwa dia itu bisa rileks, bisa santai, terus suasana suasana pikiran dan perasaannya itu bisa lebih tenang, mungkin itu akan membantu pekerjaannya, gitu ya. hmm. Tetapi tidak ada orang misalkan, kenapa kamu dengerin musik? Supaya besok matematika saya bagus. Ya nggak ada ya, gitu. Matematika ya belajar gitu ya. Hmm. Kenapa kamu dengerin musik? Ya supaya besok pinter bahasa Indonesia. Ya nggak ada gitu. Ya nggak ada itu. Mendengarkan musik supaya apa? Supaya nilai sejarah saya naik. Ya nggak ada. Itu belajar gitu ya. Jadi tidak ada musik yang meningkatkan kerja otak, itu tidak ada. Hanya saja Hmm. musik-musik tertentu akan membuat orang itu lebih lebih rileks itu. Ya tentu saja sesuai dengan selera gitu ya, dengan selera itu. Nah, itu ya Mas Abu. Jadi ya nggak ada itu Enggak ya, bahwa nggak musik ngaruh itu ya. bisa bahasa apa namanya, kemudian didengarin musik terus otaknya itu tumbuh lebih cepat, itu omong kosong, itu nggak ada. Oke. Tapi itu Tuh, happening banget loh, Dok. ya, ya, Itu iya. sampai ada yang jualan alatnya yang ada mikrofonnya untuk didengerin ke perut ibu gitu Loh, ya. Mesti lah, lah iya itu ya. Yang pertama, Mas Abu pernah enggak renang gitu? Oh, renang. coba Mas Abu itu nyelam. Bisa dengar ya orang ngomong di luar? Nggak Ya denger nggak sih. bisa. Telinga kita itu digerakkan yang namanya, ini ya, ada yang namanya, ada gendang telinga. Hmm. Gendang telinga itu ditabrak oleh getaran suara. Ya, Hmm. di belakang itu ada tiga tulang pendengaran yang namanya incus, stapes, dan
Maleus ya. Jadi kalau kalau bahasa Indonesia martir landasan dan sanggurdi. Terus kemudian dia itu menggerakkan cairan yang ada di koklea gitu ya. Hmm. Jadi yang menggerak menggetarkan itu adalah udara ya. Jadi kalau Mas Abu itu ada di dalam air gitu ya. Terus temennya ngomong ngerasani Mas Abu nggak dengar gitu. Lah apalagi bayi di dalam itu ada yang namanya air ketuban, yo ndak denger itu bayinya itu ya. Ya, ya nggak dengar itu ya. Nggak dengar itu memang kegenitan orang tua kepingin anaknya pinter itu gitu. Dia orang tua itu kepingin anaknya itu lahir langsung pinter, kalau perlu kayak Einstein gitu ya. Oke. Jadi pokoknya antara musik klasik sama kecerdasan otak untuk meningkat dan Tidak ada lain-lain itu urusannya. nggak ada relate ya. Oke Dengan dok, thank you. mantra-mantra juga nggak ada gitu ya. Apalagi Mantra pakai panjang, mantra ya. mantra pendek nggak ada. Mantra panjang, mantra pendek juga nggak ada gitu ya. Wah ini kenapa? Anak saya bacain primbon tiap malam. Kenapa? Supaya dia menjadi anak yang baik. Nggak ada, nggak gitu caranya ngajari anak baik ya itu. Dibacain primbon gitu ya. Nggak ada gitu ya. Oke dok, oke. Nah ini yang kedua berkaitan sama ini dok. Ada kaitannya nggak sih antara musik dan memori gitu? Karena kan kalau dengar musik tuh entah gimana gitu ya, something sparkling gitu bahwa memori lagi gini lah, lagi gitulah. Itu tuh bold banget gitu dok. Itu sangat Ya, sangat sangat terekam banget. Jadi bisa ya, jadi ke bawah lebih, aduh, atau bisa lebih ya, semangat gitu. Nah gimana dok? Antara musik dan ya. memori ini? Musik itu, kita tadi berbicara bahwa musik itu melibatkan yang namanya timing, ya, time tempo itu, kita pitch itu, nada, terus kemudian melihat dan warna, warna suara, timbre menjadi satu dan melibatkan emosi. Memang iya gitu ya. Dan kita pernah bicara bahwa yang namanya ingatan yang paling kuat, ingatan kita yang paling kuat kalau berurusan dengan dua. Yang pertama tempat, yang kedua adalah emosi gitu ya. Itu ingatan yang paling sulit dilupakan gitu ya. Paling sulit. Dan karena musik itu selalu membangkitkan emosi, berhubungan dengan emosi. Musik itu irama itu sulit dilupakan gitu. Sulit lupa. Meskipun nggak ngerti artinya, nggak ngerti artinya itu bisa loh. Teman saya dulu SMP itu nyanyi lagunya Tom Sawyer persis itu, nggak ngerti artinya gitu. Ya 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 ya. Ya, Monday Warrior mean pride, today's Tom Sawyer mean pride. Kamu ngerti artinya? Enggak, lu coba sama gitu. Oke. Nah, sama. Saya pertama kali datang ke Indonesia itu ya, terus kemudian di tempatnya saya itu ada saya kan dari di Timur Tengah dulu ya, terus kemudian datang itu saya lihat orang Indonesia pinter bahasa Arab ya itu. Loh kenapa? Nyanyinya bahasa Arab itu. Mana? Itu. Jadi di rumahnya saya dari kecil memang bisa bahasa pertama saya bahasa Arab. Jadi ini dan saya nggak kenal lagu itu nggak kenal lagu itu. Nah yang tahu adalah orang-orang Indonesia itu pinter bahasa Arab semua ya, saya tanya gitu. Kenapa? Itu nyanyinya bahasa Arab gitu. Nah, itu nggak ngerti artinya. Gue nggak ngerti artinya, ya itu artinya ya gitu. Jadi di langgar atau di musola sebelah rumah saya itu ya nyanyi maghrib. Robana ya Robana, Robana dolamna anfusana. Nggak ngerti artinya gitu. Balik lagi yang nggak ngerti artinya. Iya gitu. Ya, yang ngaji juga suka gitu sih dok. Nggak ngerti, jadi apal itu ya, apal itu Al-Qari'atu mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah. Nggak ngerti artinya gitu. Karena dia melakukannya dengan nada dan irama gitu. Ya. Sama itu tadi. Jadi area musik itu nada dan irama itu sulit dilupakan meskipun kita nggak tahu artinya. Garuda Pancasila dari Pribang Saku, nggak ada artinya juga dia itu Pribang Saku itu. Nah itu jadi kalau misalnya digunakan juga sebetulnya Mas Abu ya untuk penderita Parkinson gitu ya, penderita Parkinson itu untuk
Untuk apa? Untuk memperbaiki kemampuan geraknya yang terganggu itu.